Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryasa. Pada video ini melanjutkan cerita Hunter terlemah yang menjadi terkuat. Nah, langsung kita mulai ke ceritanya. Jinwoo berniat bertarung sebentar dengan bos dungeon rank A, tapi bertemu duluan sama Hein. Hein mempertanyakan apa yang dilakukan di sini. Jinwoo beralasan dia tersesat makanya berada di sini. Hein tanpa mempercayainya. Dia bilang ini ruang bos jadi menyuruh pergi dari sini. Setelah bicara dengan Hein, Jinwoo menganggap ini sesuai rumor. Hein bukan orang yang biasa. Hein merasa aneh. Tadi dia serasa melihat Jinwoo memegang senjata, tapi sekarang tidak ada. Dia jadi berpikir dia salah lihat. Hein menyuruh lagi pergi sekarang, soalnya kalau mengganggu bosnya, tim penambang akan jadi korban. Jinwoo meminta maaf, lalu pergi melewati Hein. Hein merasakan bau harum saat Jinwoo melewatinya. Untuk memastikan itu, dia meminta Jinwoo tunggu. Saat Jinwoo berbalik, Hein buru-buru mendekati Jinwoo dan melakukan hal yang tidak diduga. Jinwoo pun dibuat heran dengan tingkah Hein. Setelah mengendus tubuh Jinwoo, Hein tidak merasakan bau seperti Hunter lain, makanya dia menanyakan apakah Jinwoo Hunter. Walaupun Jinwoo menjawab ya, tapi Hein seperti tidak percaya. Dia pun melihat tanda pengenal di dada Jinwoo. Di sana tertuliskan Jinwoo seorang Hunter rank E. Dari sana baru dia percaya. Habis itu Hein bersikap tenang lagi. Kali ini menyarankan hati-hati di jalan, dungeon ini luas. Jinwoo menceritakan pada ketua tim penambang saat dia tersesat bertemu Chain. Ketua tim menganggap itu sebuah keberuntungan, soalnya jarang punya kesempatan untuk bicara dengannya walau hanya sekali, biasanya hanya melihat dari jauh saja. Dia melanjutkan, Hunter Chain itu sedang patroli karena takut jika bosnya meninggalkan sarangnya dan menyerang para pekerja. Jadi, Hunter Cha sering mengorbankan jam istirahatnya. Jinwoo jadi mengerti. Selain itu, wajar jika Hein khawatir karena tahu betapa mengerikannya bos itu dari aliran mananya. Salah seorang menceritakan Chain tidak suka dengan bau Hunter lain. Oleh karena itu, dia suka menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Jinwoo teringat kejadian tadi. Jinwoo bertanya-tanya, apakah tubuhnya tidak tercium bau khas Hunter? Kemarin ini, barukah juga menganggapnya tidak sebagai manusia? Jinwoo rasa ini karena dia seorang player, orang yang mendapatkan keuntungan dari sistem. Tapi arti sebenarnya dari player itu sendiri, Jinwoo masih tidak mengerti. Selesai pekerjaan, Jinwoo diberikan upah. Ketua tim sangat berterima kasih pada Jinwoo. Berkat Jinwoo, pekerjaan jadi lebih cepat bahkan dari tim pengambil. Dia sudah lama bekerja sebagai penambang, tapi baru kali ini bertemu orang seperti Jinwoo. Sangat berbakat sebagai penambang. Atas hal itu, dia mengajak Jinwoo bekerja dengannya, akan dia gaji dengan layak. Jinwoo menolak, mengatakan niatnya hanya mengisi waktu luang. Meski merasa sayang, dia masih menawarkan Jinwoo bekerja 1 hari lagi. Besok ada 2 raid, rank A dan rank C yang dilakukan oleh tim penyerang B. Dia mengatakan ini kelebihan Hunters Guild, mungkin satu-satunya guild yang bisa membagi kekuatan menjadi 2 tim untuk menyelesaikan dungeon rank A. Mendengar itu, Jinwoo jadi tertarik untuk melihatnya, jadi dia menerima tawarannya. Malam hari di rumahnya Hein, dia menelpon staf dari Hunter Guilds untuk menyelidiki orang dari tim penambang yang bernama Sung Jinwoo. Staf itu tahu Sung Jinwoo. Dia memberitahu kemarin ketua Choi Jong-in menanyakan hal yang sama. Tapi informasinya sekarang dikunci asosiasi. Ini pertama kalinya ada keamanan yang sangat ketat untuk Hunter yang memiliki rank rendah. Sambil rebahan, Hein masih memikirkan mengenai Sung Jinwoo. Mulai dari tingkahnya dalam dungeon, informasinya yang diinginkan Choi Jong-in, sikap yang diambil asosiasi. Dari sana, Hein yakin pasti ada sesuatu tentang Sung Jinwoo. Selain itu, dari sekian banyak Hunter yang dia temui, cuma Sung Jinwoo yang harum.
Besoknya Jinwoo kembali lagi ke gate milik Hunters Guild sebagai tim penambang. Sekarang dia disambut baik oleh tim penambang. Suasana yang hangat ini membuat Jinwoo terbayang partinya yang dulu. Hal itu jadi membuatnya tersenyum karena sudah lama tidak dia rasakan. Pekerjaan mereka dimulai dari gate rank C. Berkat kerja Jinwoo yang cepat, tim penambang jadi bisa istirahat lebih cepat dan menunggu dungeon rank A di siang harinya. Ketua tim masih terkesan sama Jinwoo, jadi menawarkan lagi bekerja dengannya. Kali ini upahnya 5 kali lipat. Ya, Jinwoo menolak lagi. Ketua tim penyerang B mendatangi mereka. Dia bernama Son Ki-hoon, hunter rank A, seorang tanker. Kedatangannya untuk meminjam satu orang dari tim penambang untuk membawa barang sebagai porter karena pembawa barang timnya tiba-tiba berhalangan hadir. Ketua tim penambang menanyakan kenapa tidak dari tim pengambil saja, soalnya mereka lebih ahli dalam hal itu. Ki-hoon memberitahukan saat ini tim pengambil juga sedang kekurangan orang. Ki-hoon menginfokan ke tim penambang, jika ada yang mau ikut tim penyerang akan diberi kompensasi yang layak. Tapi tidak satupun dari mereka yang mau. Hal itu dikarenakan barang dungeon rank A itu mustahil dibawa bagi hunter yang rendah seperti tim menambang. Mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi uang tambahan. Ketua tim penambang mengatakan, bahkan kami masih ragu untuk menerimanya jika itu dungeon rank B, apalagi dungeon rank A yang berisiko tinggi. Itu bukan tempat untuk hunter yang memiliki rank rendah. Mayoritas anggota tim penambang adalah rank D, bahkan ada yang E. Ki-hoon bertanya lagi, apakah ada yang bersedia? Jinwoo angkat tangan. Orang di tim penambang langsung memperingati Jinwoo betapa berbahayanya dungeon rank A yang diisi monster yang tinggi. Jinwoo mengatakan dia lumayan berani, jadi meminta tidak usah khawatir. Merasa khawatir pada Jinwoo, mereka mencoba Ki-hoon untuk tidak menerima Jinwoo. Mereka bilang Jinwoo orang yang baru bekerja kemarin dan tidak tahu apa-apa. Ki-hoon menanyakan apa ranknya. Setelah diberitahu rank E, Ki-hoon sempat terkejut, kemudian tersenyum. Dia memutuskan untuk memilih Jinwoo dan memperkenalkan dirinya. Gate rank A ini lebih besar dari kemarin, tapi mana yang keluar dari sana lebih kecil. Ki-hoon meminta Jinwoo untuk tidak khawatir. Kalau risikonya tinggi, Guild tidak akan mengirim unit penyerang B. Tim penyerang B terdiri dari 6 orang rank A dan 3 orang rank B. Meski tanpa rank S, tapi tim ini terbilang kuat. Kalau berada di guild lain, mereka pasti berada di tim utama. Mereka mulai memasuki gate. Setelah berada di dalam, Jinwoo merasakan pancaran mana dungeon ini lebih sedikit dari dungeon rank A kemarin, tapi entah kenapa Jinwoo merasakan hawa bahaya seperti saat di Red Gate. Seorang healer rank A bernama Han Semi berpikir Jinwoo gugup, maka dari itu dia meminta Jinwoo tidak perlu gugup sebab ketua tim dan hunter di sini kuat-kuat. Ini pertama kalinya Ki-hoon memimpin tim penyerangan dari Hunters Guild. Jika raid hari ini berhasil, dia akan secara resmi ditunjuk sebagai ketua tim B. Dia yakin bisa menyelesaikan raid ini karena seorang rank A. Mereka merasakan ada monster. Tanpa ada perintah, semuanya langsung bersiap bertempur. Ini membuat Jinwoo sedikit tercengang dengan kemampuan rank A. Kelompok monster muncul dan langsung dihabisi sama mereka. Mereka heran kenapa dungeon jagal monster jenis serigala ada di dungeon rank A padahal mereka monster rank C yang selalu dimakan oleh monster yang lebih kuat dari mereka. Jinwoo melihat ada kalung di leher mereka seperti ada sesuatu yang memelihara mereka. Ki-hoon menyimpulkan ada sesuatu yang menjaga mereka dan menjadikan sebagai anjing pemburu. Tiba-tiba terasa aura yang kuat. Ini sesuai firasat buruk Jinwoo sebelumnya. Kawanan Haek-Or muncul. Ki-hoon heran dan tampak sangat terkejut melihat mereka. Yang lain juga sama herannya kenapa muncul Haek-Or. Salah satu dari mereka melemparkan tombak. Meski Ki-hoon bisa membelokkan arahnya, tapi itu membuat tamengnya retak dan tangannya terpental. Ki-hoon pun tercengang dengan kekuatan lemparan yang sangat kuat ini. Kawanan Haek-Or mulai bergerak. Seorang tanker mencoba menggunakan skill agro untuk memancing ke arahnya, tapi itu tidak bekerja. Haek-Or yang pertama maju melompatinya mengincar bagian belakang. Padahal sudah terkena serangan telak, tapi Haek-Or itu seperti tidak menerima damage. Haek-Or itu maju lagi. Kini, Libora, hunter rank A menggunakan sihir pengikat.
High-Or itu masih bisa sedikit bergerak. Kekuatannya terlalu besar buat Bora, jadi Bora mengatakan hanya bisa menahan beberapa detik saja. Pria mage tadi mensaman dua makhluk sihir api menyerupai dua prajurit. Prajurit apinya langsung menyerang. Sayangnya si Or lepas duluan. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan jumlah mananya. Sementara itu, Xiao Jiwu by one dengan High-Or lainnya. Meski bisa mendominasi, tapi San menyerang lagi. Dia tidak sadar ada satu lagi yang menyerangnya dari samping. Beruntung Gina, match rank A, langsung menolong. Gina meminta healer sembuhkan Jiwo. Namun healer yang terdekat sedang menyembuhkan tanker. Kini giliran Ki-Hun yang menyelamatkan Jiwo. Dari belakang menusuk punggung High-Or. Ki-Hun memberikan arahan pada yang lain untuk tidak berpencar. Buatlah grup yang terdiri dari 3 orang. Sebab High-Or-nya terlalu banyak, kalau terkepung bakal gawat. Dari pertarungan ini, Ki-Hun merasakan kekuatan High-Or ini setara rank A. Memang Hunter rank A masih bisa menangani kalau by one, tapi mereka terlalu banyak. Selain itu, Hunter rank B tidak akan bisa menandingi mereka. Tepat dengan pemikirannya, salah satu Hunter rank B tangannya terpotong. Mendengar teriakannya, Ki-Hun hanya bisa berharap tidak ada yang mati. Karena di saat ini juga dia disibukkan oleh 2 Or dari 2 sisinya. Untungnya Bora berada di dekat Hunter rank B. Dia langsung menggunakan sihir pengikat. Di saat Bora menahan 2 Or sekaligus, Semi menggunakan sihir penyembuhan pada Hunter rank B sehingga tangannya kembali tumbuh lagi. Selesai penyembuhan, ada satu High-Or di belakang Semi. Tidak ada Hunter yang bisa membantu sekarang. Semi pun sadar akan hal itu, jadi dia pasrah akan kematiannya dan menutup matanya. Tiba-tiba terdengar jeritan Or. Semi kembali membuka matanya dan terkejut melihat High-Or itu terangkat di udara oleh sesuatu yang mencekik lehernya. Yang melakukannya adalah Jinwo dengan skill Ruler Hand. Tapi Semi tidak dapat melihat Jinwo. Jinwo mengakhiri hidup si High-Or. Lehernya dibuat remuk, hanya menyisakan tulangnya saja. Semi tidak bisa mencerna apa yang baru saja dia lihat. Habis itu, Jinwoo menebas titik vital pergerakan High-Or lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Ki-Hun merasa heran melihat pergerakan High-Or-nya yang melambat. Dia tidak menyanyiakan hal ini, langsung menghabisinya. Jinwoo juga melemahkan pergerakan High-Or lainnya sehingga Hunter lain mudah melawannya. Sebenarnya Jinwoo tidak ingin ikut campur karena dia orang luar guild, tapi dia tidak bisa membiarkan tim ini dibantai begitu saja. Makanya membantu diam-diam melemahkan pergerakan High-Or tanpa ada yang sadar. Ada High-Or yang seperti menyadari keanehan. Jinwoo langsung mengatasinya. Dengan bantuan Jinwoo, semua High-Or berhasil dikalahkan. Mereka merasa ini ajaib mengalahkan semua High-Or-nya tanpa ada yang mati. Semi mengatakan ke Ki-Hun ada yang aneh saat pertarungan tadi. Ki-Hun juga menyadarinya, merasa pergerakan High-Or-nya tiba-tiba melambat. Ki-Hun menanyakan ke Gina apakah Gina yang melakukannya. Gina mengatakan tidak mungkin dengan skillnya yang sekarang. Dia cuma bisa sihir serangan dan sedikit telekinesis. Selain itu, anggota ini fokus pada kekuatan serangan dan tidak memiliki Hunter tipe assassin. Bora membenarkannya, tanpa adanya tipe assassin tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi apapun itu, dia mengatakan mendang, tetaplah mendang. Sebenarnya Bora mengetahui itu ulah si Porter. Bora jadi beranggap Jinwoo meremehkan tim ini. Berpikir skill senyapnya tidak akan terdeteksi padahal tim ini ada Hunter tipe match. Tapi bagaimanapun, Jinwoo menolong tim ini. Bora merasa Jinwoo ada suatu alasan jadi Bora memilih mengabaikannya. Anggota tim menanyakan ke Ki-Hun sebagai ketua tim, apakah masih mau lanjut. Mereka mengatakan terlalu bahaya buat tim ini jika tetap lanjut, jadi menyarankan untuk mundur saja. Sekarang keputusan berada di tangan Ki-Hun sebagai ketua. Jinwoo bisa mengerti Ki-Hun tidak ingin menyerah, pasti mau menyelesaikan raid ini untuk menguatkan posisinya. Tapi kalau dia pemimpin yang bijak, dia akan mengambil keputusan yang tepat. Setelah memikirkannya, Ki-Hun memutuskan mundur. Anggotanya pun jadi merasa lega. Singkatnya, mereka sampai di depan gate. Namun di sana ada barrier sihir tingkat tinggi yang menghalangi jalan keluar, yang berarti di dungeon ini ada penyihir tingkat tinggi.
Sadar akan kekuatan penyihir itu, Bora merasa bersyukur Ki-hun membuat pilihan yang tepat untuk mundur. Tiba-tiba mereka merasakan aura yang begitu mengerikan membuat mereka pada keringat dingin. Mereka merasa itu berasal dari bos dungeon. Bora, Gina, dan pria mage cepat-cepat mencoba meniadakan bariernya, namun mereka merasakan kesakitan. Dari mata dan mulut mereka mengeluarkan darah. Ternyata di barier sihir ini ada sihir kutukan. Ki-hun langsung menyuruh Semi gunakan sihir suci, tapi tidak ada jawaban. Di saat dia melihat ke belakang, dia pun terkejut. Rupanya kawanan Haek-Or datang. Jumlahnya lebih banyak dari tadi, sekitar 50-an. Salah satu dari Haek-Or-nya maju. Sebagai ketua tim, Ki-hun juga maju. Dia sadar kalau melawan pasti tim ini akan musnah, jadi dia mencoba kemungkinan terkecil. Setelah berhadapan, Or itu mendekatkan wajahnya pada wajah Ki-hun lalu mengatakan hal yang tidak dimengerti. Kelompok yang di belakangnya mengikuti katanya berulang kali. Gerakan kepala Or yang di depan menjadi aneh hingga ada yang merasukinya. Dia bicara dengan bahasa manusia, menyebut namanya Kargalgan, ingin bertemu kalian semua. Ki-hun menanyakan, apakah kau yang memblokir Gen? Kargalgan membenarkannya. Dia katakan kalau dia ini penyihir hebat dari suku Or yang agung. Dia menyuruh buat pilihan dibunuh oleh pasukannya atau datang menemuinya. Karena yakin bakal dibantai jika bertarung, jadi Ki-hun memilih ikut. Ki-hun memanggil Jinwoo. Dia mengatakan rencananya akan menyerang bosnya begitu bosnya terlihat. Di saat bosnya teralihkan dan tidak bisa menjaga barier, Jinwoo kaburlah keluar dan hubungi tim penyerang utama. Jinwoo mengatakan, di saat penyerang utama datang, kalian sudah berakhir. Ki-hun memberitahukan, tujuan kami bukan untuk keluar dungeon hidup-hidup, melainkan menutup Gen. Semi menitipkan surat wasiat pada Jinwoo untuk diberikan ke keluarganya. Situasi ini mirip dengan Double Dungeon. Dulu timnya pada putus asa berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi orang-orang ini berbeda. Sementara itu di luar Gen, Hein datang mencari Jinwoo tapi tidak ketemu. Ketua tim penambang menemuinya. Hein menanyakan apakah Sung Jinwoo tidak datang. Ketua tim memberitahu Sung Jinwoo masuk ke dalam sebagai porter. Hein langsung terkejut. Bisa-bisanya rank E masuk ke dungeon rank A. Hein semakin mencurigai Jinwoo. Hein mau masuk ke dalam, tapi karena tidak ada senjata, dia berbalik lagi menanyakan ke ketua tim apakah ada senjata. Yang ada hanya alat penambang ini. Merasa tidak cocok, Hein memberikan lagi senjatanya kemudian berjalan masuk. Di depan gate dia berhenti, terpikirkan tidak mungkin dia tidak membawa senjata. Dengan malu-malu dia mengambilnya kembali dan memasuki gate setelah itu. Tim penyerang sampai di tempat bos, tempatnya cukup besar, di sana dipenuhi dengan begitu banyak Haek-Or. Inilah bosnya, di dekatnya ada 4 penjaganya. Para Haek-Or menghentak-hentakan senjata mereka. Melihat Haek-Or sebanyak ini, para hunter merasa jika sampai keluar akan bisa menghancurkan 1 atau 2 kota dengan mudah. Terutama 4 penjaga bos, aura yang mereka pancarkan berbeda jauh dari Haek-Or lainnya. Ki-hun dan yang lain masih berencana membunuh bosnya. Dengan begitu, gate-nya bisa ditutup. Kargalan mengangkat tangannya, hentakan senjata berhenti. Kargalan mengatakan, apakah kalian takut padaku, wahai manusia? Energi sihir yang dipancarkan Kargalan seperti menusuk tubuh mereka. Mereka jadi keringat dingin gemetar ketakutan, tidak sanggup buat bergerak dan sadar. Mereka bukanlah orang yang bisa mengalahkan si bos. Sampai Bora merasa jika dibandingkan dengan si bos, dirinya hanya seperti penyihir amatir. Dengan badannya gemetar, Ki-hun menanyakan ke si bos, kenapa memanggil kami ke sini? Dengan tentaramu saja sudah cukup buat menghabisi kami. Kargalan bilang hanya untuk hiburan. Sampai waktu kami di sini habis akan membunuh kalian satu persatu. Dengan kata lain, nyawa para hunter di sini adalah mainan buat Kargalan yang bisa dipermainkan dan membuangnya kapan saja.
Kyun pun sadar akan hal itu. Padahal dia dan rekannya sudah bertekad tapi hanya dianggap hiburan semata. Tatapan Kargalan menuju ke Jinwoo. Dia menganggap Jinwoo sebagai makhluk yang aneh yang menyelinap di antara para manusia. Tapi ini membuat Kargalan tertarik. Kargalan memasang topengnya lagi. Melihat hal itu, Ki-hun mengerahkan seluruh tekadnya teriak untuk serang. Akan tetapi tidak ada satupun dari timnya yang sanggup buat bergerak. Mereka seperti hewan yang lemas di hadapan predatornya. Tidak punya pilihan lain, Ki-hun tetap menyerang sendirian. Kargalan memiliki sihir pelindung yang kuat. Kargalan menggunakan sihir gravitasi, mengangkat tubuh Ki-hun lalu menjatuhkannya dengan cepat. Tidak berhenti sampai di situ, dia melanjutkan membenturkan ke plafon dan ke bawah secara bergantian. Para hunter hanya bisa melihat penyiksaan ini dengan putus asa. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menolong. Tiba-tiba, tubuh Ki-hun menghilang. Jinwoo memilih menolong. Jinwoo mengatakan, karena dungeon ini milik hunters, jadi dia tidak ingin ikut campur. Tapi jika tetap seperti ini, tim penyerang ini akan dihancurkan. Jadi Jinwoo meminta izin membunuh semua monster di sini. Kondisi Ki-hun sekarang tampak memprihatinkan. Kargalan memerintahkan salah satu dari 4 penjaganya maju. Baru mau mengayunkan senjatanya, Jinwoo menggunakan ruler hand melakukan hal yang sama seperti Kargalan. Jinwoo bertanya lagi, bolehkah dia membunuh semua monster yang ada di ruangan ini? Ki-hun pun meminta tolong bantu timnya. Kargalan tidak suka melihat sikap Jinwoo, apalagi menirunya. Dia pun memancarkan energinya yang lebih kuat. Memang ini pertama kalinya Jinwoo merasakan aura sekuat ini. Tapi Jinwoo tegaskan para Kargalan kalau Kargalan mendapat lawan yang mengerikan. Setelah itu Jinwoo memanggil Shadow Army. Para hunter tercengang melihatnya. Di luar gate, kini giliran Dewan Pengawas Asosiasi Hunter yang datang. Tim penambang sampai heran kenapa mereka sampai berada di sini. Kedatangan Jinchul untuk mencari Jinwoo. Orang yang ditatap tajam Jinwoo sebelumnya akan bicara. Dia mengatakan sudah dia duga Sung Jinwoo pembunuh. Dia menceritakan, kemarin dia ditatap dengan wajah yang mengerikan oleh Jinwoo. Berpikir dia akan dibunuh. Jinchul tidak memperdulikannya. Dia menanyakan di mana Hunter Sung sekarang. Ketua tim memberitahu Hunter Sung Jinwoo masuk ke dalam gate menggantikan porter yang tidak hadir. Jinchul heran sama Jinwoo. Kemarin menjadi tim penambang, sekarang jadi porter. Menurutnya, Jinwoo harus sadar dengan apa yang dia lakukan. Karena sebentar lagi, dia akan diumumkan sebagai rank S yang tentunya setiap tindakannya akan dipantau. Ketua tim menanyakan apa yang terjadi pada Jinwoo. Hunter Chain menanyakan mengenainya juga. Jinchul mengatakan lihat saja berita besok. Setelah itu berjalan memasuki gate. Baru saja di depan gate dia merasakan energi yang mengerikan, tubuhnya seakan terkoyak. Dia pun langsung memerintahkan mengecek ulang gelombang sihir gate ini. Chain juga merasakan energi sihir tadi. Sekarang dia berada di tempat mayat para High-Or. Dia sulit mempercayai Ki-hun dan yang lain bisa mengalahkan monster sebanyak ini. Hein mau bergegas ke tempat bos. Berdasarkan energi sihir tadi, dia menganggap Ki-hun dan yang lain dalam bahaya. Tidak akan ada satupun yang bisa selamat. Kargalan meremehkan Shadow Army milik Jinwoo yang hanya sedikit. Jinwoo menggunakan skill Domain of Monarch, skill yang didapat di lantai 70 di Demon Castle. Itu membuat lingkaran di sekitarnya. Shadow Army yang berada di lingkaran itu statnya naik 50%. Si pria mage tercengang, dirinya saja hanya bisa mensaman 2 makhluk saja. Bora tidak menyangka bisa merasakan energi sihir sejahat ini dari seorang manusia. Kargalan memerintahkan serang, pasukannya langsung bergerak. Aaron menggunakan skill Taunting Cry, namun tidak berefek. Kesal atas hal itu, dia menebas secara brutal. Igris juga menghabisi yang mendekatinya. Setelah itu giliran Jinwoo yang mencincang-cincang seperti mendari. Para hunter terkejut serasa melihat Hunter Chain. Mereka jadi heran kenapa orang sekuat ini menyembunyikan kekuatannya malah bekerja sebagai porter.
Saat ini, prajurit biasa Shadow Army masih setara Hunter rank B. Mereka mudah dihancurkan oleh High Or. Untuk mengalahkan satu High Or saja, mereka butuh bangkit lagi 4-5 kali. Karena jumlah pasukan High Or jauh lebih banyak, Jinwoo turun tangan sendiri untuk menguranginya. Tembakan naga api dari Kargalan membunuh banyak Shadow Army. Kargalgan mengatakan jangan sombong, prajuritmu hanyalah kroco-kroco yang tidak berguna. Pasukannya bangkit kembali. Jinwoo balik mengatakan kaulah yang sombong. Selagi aku punya mana, pasukanku akan terus bangkit. Kargalgan menggunakan rentetan sihir menyerang Jinwoo. Tidak ada satupun yang bisa mengenai Jinwoo, tapi itu membuat jarak Jinwoo menjauh dari si bos. Kargalgan mengatakan akan membunuh pasukan Jinwoo sampai mana Jinwoo habis. Jinwoo tahu si bos mencegahnya untuk mendekat dan mengandalkan energi sihir yang besar dan kuat untuk serangan jarak jauh. Di luar gate, hasil pengukuran ulang energi sihir dari gate ini sudah selesai. Hasilnya, gate ini mendekati rank S. Jinchul menyuruh segera hubungi Guild Master dari Hunters Guild, sementara dia dan timnya akan masuk ke dalam. Kargalgan membanggakan jumlah dan kekuatan pasukannya yang lebih unggul. Selain itu dia berpikir mana Jinwoo akan segera habis. Memang mana Jinwoo sudah terkuras, tapi Jinwoo memiliki potion pemulih mana. Setelah meminumnya, dia membangkitkan High Or yang telah mati. Para Or terlihat takut, sementara Kargalgan terkejut. Dia jadi berpikir, Jinwoo sosok yang dia tahu. Mengingat sosok itu, terjadi semacam glitch padanya seolah tidak memperbolehkannya mengingatnya. Dia jadi berpikir, kenapa dia ada di sini? Saat pertama kali membuka mata di tempat ini, hanya ada satu perintah yang terus menggema di kepalanya. Perintah untuk membunuh manusia. Dia tidak peduli alasannya, dia hanya mematuhi perintah itu. Sekarang, dia memerintahkan 3 penjaganya yang tersisa maju bunuh semua manusia. Informasi pengukuran ulang gate telah sampai ke Choi Jong-in. Dengan energi sebesar itu, asistennya menganggap jika terjadi dungeon break, kejadian Pulau Jeju akan terulang. Atas hal itu, Choi Jong-in mengirim panggilan darurat kepada seluruh anggota Guild Hunters rank A. Choi Jong-in juga memerintahkan untuk meminta bantuan para Guild White Tiger dan Reaper jika terjadi kemungkinan terburuk. Sebenarnya, Choi Jong-in sangat tidak ingin meminta bantuan guild lain, tapi dia memilih membuang egonya supaya kejadian di Pulau Jeju tidak terulang. Kembali ke dungeon, sekarang pertarungan antar jenderal 3 penjaga Kargalgan melawan Igris Iron dan Tank. Igris Iron dan Tank-lah yang menjadi pemenang. Jinwoo menyombongkannya pada Kargalgan. Di sisi Kargalgan tidak menyangka hal ini. Selain itu pasukannya juga dihabisi satu demi satu. Para hunter ingin membantu Jinwoo. Kargalgan merapalkan mantra kutukan pada mereka. Kargalgan mengatakan penonton harus tetap menjadi penonton. Kargalgan beranjak dari tahtanya, sekarang turun tangan sendiri untuk menghadapi Jinwoo. Ingin membuat Jinwoo tidak bisa sombong lagi di hadapannya. Kargalgan menggunakan 3 sihir kutukan sekaligus pada Jinwoo. Dia pun terkejut, sihirnya diblokir. Rupanya, ini berkat pasif skill milik Jinwoo yang meniadakan racun dan status abnormal. Jinwoo memanggil 3 penyihir, salah satunya memegang of Rise. Melihat itu, Kargalgan langsung memasang sihir pelindung. Kargalgan menerima damage, topengnya pecah dan dia terlutut. Hein datang, terkejut melihat situasi ini. Dia bertanya-tanya siapa yang memanggil semua makhluk ini. Lalu dia menuju tempat anggota guildnya. Pertama mengkonfirmasi kondisi Kion. Setelah dinyatakan tidak dalam bahaya, Hein menanyakan situasi sekarang. Mereka juga tidak mengerti. Kargalgan begitu marah, dia melepas sihir skala besar.
Serangan itu tidak mampu menghabisi Jinwoo. Jinwoo keluar dari gumpalan asap menusuk mata Gargalgan. Tubuh besarnya ini menjadi sasaran empuk bagi Jinwoo. Jinwoo mengatakan padanya kalau penyihir mustahil bisa melindungi diri dari serangan assassin tanpa pengawal. Gargalgan menggunakan sihir seperti semburan api dari tanah. Itu semua masih bisa dihindari oleh Jinwoo. Jinwoo melemparkan 3 dagernya sekaligus. Itu tidak terlalu berdampak karena tidak menghasilkan critical hit pada raksasa. Jinwoo menggunakan rantai besar di ruangan ini, melilitkannya pada tubuh Gargalgan sampai merobohkannya. Jinchul yang baru saja sampai dibuat tercengang. Sebenarnya dia mau membantu unit penyerangan, tapi setelah melihat Jinwoo, dia jadi tidak cemas lagi. Melihat kepala departemen pengawas mencari Jinwoo, Hein semakin penasaran siapa Jinwoo. Selain itu, melihat pertarungan Jinwoo, dia mengerti Jinwoo Hunter tipe petarung rank tinggi, tapi herannya juga bisa sihir pemanggilan. Hein menanyakan ke Jinchul siapa sebenarnya pria itu, apakah tahu tentangnya? Jinchul mengatakan dia hanya tahu sedikit. Jinwoo membangkitkan 3 penjaga Gargalgan. Jinwoo mengatakan ketika penyihir kehilangan pelindungnya, penyihir itu dinyatakan telah kalah. Gargalgan mencoba melawan, tapi percuma. Hidupnya berakhir di tangan penjaganya. Dengan ini Gargalgan mati beserta seluruh prajuritnya. Karena dungeon ini milik Hunter's Guild, Jinwoo tidak ingin mengambil drop itemnya. Tapi sebagai gantinya, dia mencoba membangkitkan Gargalgan. Jinwoo memberikannya nama Tas. Tas ranknya Elite Knight level 1, lebih tinggi dari Igris yang saat ini ranknya Knight. Jinwoo senang prajuritnya bertambah dengan pasukan High Orc. Jatah penyimpanan shadow-nya juga bertambah 127 shadow. Jinwoo jadi tidak sadar kondisi sekitar, kena keasikan bertarung, sampai ada Chain juga. Mereka melontarkan banyak pertanyaan pada Jinwoo. Jinwoo jadi gugup tidak tahu harus bilang apa. Untungnya Dewan Pengawas melindungi Jinwoo. Jinchul mengatakan informasi mengenai Jinwoo sangat rahasia dan tidak boleh sampai terungkap ke publik. Jinchul meminta semuanya rahasiakan seluruh kejadian di sini. Sebagai gantinya, kalau ada pertanyaan bisa hubungi Asosiasi Hunter. Saat mau pergi, Ki-hun meminta tunggu. Ki-hun tidak ingin mempertanyakan alasan kenapa Jinwoo menjadi porter. Yang jelas Jinwoo menyelamatkan timnya. Jadi sebagai ketua tim, dia mengucapkan terima kasih. Lalu Jinwoo ngasih lagi buku wasiat yang dititipkan Semi. Di saat Jinwoo pergi, Hein sebenarnya ingin memanggil. Di saat itu juga Bura menanyakan kenapa membawa alat tambang. Hein jadi malu, berpikir orang menganggapnya aneh, terlebih Jinwoo. Ki-hun melaporkan kejadian pada Jong-in. Setelah mendengar kemampuan Jinwoo, Jong-in menanyakan siapa yang kuat antara dirinya dengan Jinwoo. Ki-hun menceritakan, dalam pengetahuan umum sebuah raid, para hunter akan berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, seperti sebagai penyerang, tanker, ataupun support, untuk bisa saling menutupi kelemahan satu sama lain. Tapi Sung Jinwoo pengecualian. Lalu dia menanyakan, apakah Anda mampu menyelesaikan rank A tersulit seorang diri? Choi Jong-in menyadari batasnya. Sekuat apapun dirinya, kalau dikepung monster, dia akan kesusahan menjaga pertahanannya. Dia pun jadi malu dengan julukan sebagai senjata pamungkas umat manusia. Tapi yang jelas, Jong-in mengusahakan merekrut Jinwoo. Beberapa hari setelahnya, banyak wartawan yang berkumpul di depan Asosiasi Hunter. Ini dikarenakan seorang aktor bernama Lee Min-sung mau cek rank hunternya setelah awakening. Inilah orang yang bernama Lee Min-sung. Dia telah membuat beberapa rencana untuk menghebohkan media.